give you permission to Ini yo. record na record. Nak zoom yo, record nih zoom yo. Ya record terus Zoom aja nak. Ya saya mulai. Ya mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang effective learning environment yang beranggotakan Himati Kairova, Muhammad Hussein Wifriansa, Arista Hidir. Garis besar POP. Apa itu lingkungan belajar yang efektif? Apa dampak waktu terhadap pembelajaran? Praktik apa yang berkontribusi pada pengelolaan kelas yang efektif? Strategi rutin apa untuk mengatasi kelakuan buruk? Apa itu lingkungan belajar yang efektif? Lingkungan belajar yang efektif adalah semua yang diciptakan dalam kelas pembelajaran atau ruang kelas yang artinya mempunyai peran masing-masing sehingga suasana pembelajaran menggairahkan dan mencapai tujuan pembelajaran. Abstrak, lingkungan belajar adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Lingkungan ini mencakup dua hal utama, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, diperlukan strategi manajemen kelas dan strategi positif untuk membuat anak mau bekerja sama. Karakteristik lingkungan belajar yang efektif. Ciri lingkungan belajar yang efektif yaitu belajar secara aktif, baik mental maupun fisik, metode yang bervariasi, motivasi guru terhadap pembelajaran di kelas, suasana demokratis di tempat atau lingkungan pembelajaran. Pelajaran di lingkungan pembelajaran perlu dihubungkan dengan kehidupan nyata, interaksi belajar yang kondusif, pemberian remedial dan diagnosa pada kesulitan belajar yang muncul. Indikator pembelajaran yang efektif, yaitu pengorganisasian pembelajaran yang baik, komunikasi secara efektif, penguasaan dan antusiasme dalam pembelajaran, sikap positif terhadap siswa atau mahasiswa, pemberian ujian dan nilai yang adil, keluasan dalam pendekatan pengajaran, hasil belajar siswa atau mahasiswa yang baik. Aspek yang dapat dipakai untuk mengekspresikan keefektifan belajar yaitu kecermatan penguasaan perilaku yang dipelajari atau sering disebut dengan tingkat kesalahan, kecepatan untuk kerja, tingkat ahli belajar, tingkat retensi dari apa yang dipelajari. Dampak waktu pembelajaran. Yang pertama, menggunakan waktu yang dialokasikan untuk bimbingan, menggunakan waktu terlibat secara efektif, waktu yang berlebihan pada tugas, manajemen kelas di pusat siswa kelas. Menggunakan waktu yang dialokasikan untuk bimbingan, yaitu mencegah hilangnya waktu yang tidak seharusnya hilang, menghilangkan budaya terlambat tetapi selesai lebih awal, menghindari atau mencegah adanya gangguan, mengatur kegiatan rutinitas, mengatur tempo dalam memberikan bimbingan, memaksimalkan waktu disiplin. Monggo dilanjutkan teman-teman. Menggunakan waktu terlibat secara efektif. 1. Mengerjakan materi yang menarik. 2. Menggunakan cara mengajar yang menarik. 3. Mengelola pergantian jam pelajaran atau kegiatan. 4. Menghindarkan siswa untuk fokus kepada hal lain. 5. Mempertahankan kefokusan selama aktivitas berkelompok. 6. Mempertahankan kefokusan selama seat work atau ketika duduk di bangku masing-masing. Waktu yang berlebihan untuk mengerjakan tugas. Menambahkan waktu pengerjaan tugas pada siswa memang membuat siswa merasa nyaman dan santai. Namun, penelitian menemukan bahwa hal itu tidak meningkatkan prestasi siswa. Bahkan sebaliknya, terlalu menekankan waktu pada penugasan malah dapat merusak proses pembelajaran. Siswa malah akan tertekan karena batas waktu untuk mengerjakan tugas semakin singkat. Solusinya adalah dengan cara memberikan waktu yang sesuai dengan kadar tugasnya. Untuk tugas yang kompleks, yaitu melibatkan kreativitas dan ketidakpastian, sebaliknya diberikan waktu yang cukup panjang supaya hasil dari tugasnya pun bisa maksimal. Sedangkan untuk tugas yang ringan dan pasti, sebaiknya diberikan waktu yang singkat dengan catatan tidak terlalu mendesak para siswa. Intinya adalah pemberian waktu pada penugasan sebaiknya disesuaikan dengan tingkat kesulitan tugas yang diberikan.
manajemen di ruang kelas yang berpusat pada siswa. 1. Ubah kelas Anda menjadi komunitas. 2. Kembangkan kepercayaan dan komunikasi. 3. Temukan cara untuk mengintegrasikan teknologi. 4. Ciptakan lingkungan di mana saling menghormati dan pencarian pengetahuan memandu perilaku bukan aturan. 5. Ganti pekerjaan rumah dengan aktivitas pembelajaran berbasis proyek yang menarik. 6. Izinkan siswa untuk berbagi dalam pengambilan keputusan. 7. Beri siswa kesempatan untuk memimpin. Yang terakhir, libatkan siswa dalam evaluasi kinerja mereka. Praktik yang berkontribusi terhadap pengolahan kelas efektif. 1. Memiliki rencana yang spesifik untuk memperkenalkan siswa pada aturan dan prosedur yang berlaku di kelas. 2. Selalu bekerja sama dengan seluruh anggota kelas atau bahkan ketika siswa sudah dibagi ke dalam kelompok. 3. Mengingatkan siswa tentang peraturan kelas setiap hari setidaknya selama minggu pertama sekolah. 4. Mengerjakan prosedur khusus kepada siswa atau bisa dengan menggunakan kode atau isyarat yang mengisyaratkan siswa untuk melakukan sesuatu. 5. Memberikan tugas yang sederhana dan menyenangkan sebagai aktivitas pertama. Yang terakhir, segera mencegah atau menghentikan atau merespon perilaku buruk yang terjadi di kelas. Menetapkan aturan kelas. Satu, bersikap sopan kepada orang lain. Aturan ini melarang menyela orang lain atau berbicara tidak pada gilirannya, menggoda atau menertawakan orang lain, menggertak, berkelahi, dan sebagainya. 2. Hormati barang milik orang lain. Ketiga, selalu berada dalam tugas. Ini termasuk mendengarkan ketika guru atau siswa lain sedang berbicara, mengerjakan pekerjaan di tempat duduk, terus bekerja selama interupsi, tetap di tempat duduk, berada di tempat duduknya, dan siap bekerja ketika bel berbunyi, dan bekerja ketika bel berbunyi, dan mengikuti arahan. Yang terakhir, angkat tangan agar dikenali. Ini adalah aturan untuk tidak memanggil aturan keluar dari kursi seseorang untuk meminta bantuan tanpa izin. Sudah, silakan dilanjutkan, Mbak Imati. Strategi rutin untuk mengelola kelakuan buruk. Tujuan mengelola perilaku buruk. Yang pertama, menghentikan perilaku buruk dan membangun kembali perilaku positif secepat mungkin. Yang kedua, menjaga harkat dan martabat anak. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan pengendalian diri dan pengaturan diri anak. 4. Membantu anak-anak mengenali dan memperbaiki kesalahan apapun yang disebabkan oleh kesalahan mereka. 5. Tunjukkan bahwa aturan dapat membantu membuat kelas menjadi tempat yang aman di mana semua orang dapat belajar. Masalah kecil harus diatasi sebelum perilaku menjadi tidak terkendali. Anak-anak bertanggung jawab atas perilaku mereka, dengan orang dewasa yang membimbing mereka sehingga mereka dapat membuat pilihan yang lebih baik di lain waktu. Strategi untuk menanggapi perilaku buruk. Yang pertama, isyarat visual dan verbal. Strategi ini dapat digunakan apabila guru dan murid sudah lama berinteraksi, sehingga murid bisa dengan mudah membaca isyarat yang diberikan oleh guru. Yang kedua, konsekuensi logis. Berbeda dengan hukuman. Konsekuensi logis lebih relevan atau berhubungan langsung dengan perilaku buruk. Realistis, sesuatu yang diharapkan dapat dilakukan oleh anak secara wajar dan yang dapat ditangani oleh guru dengan upaya yang wajar. Dan rasa hormat, dikomunikasikan dengan baik dan fokus pada perilaku buruk, bukan karakter atau kepribadian anak. Yang ketiga, meningkatkan kedekatan guru. Sering melakukan interaksi antara guru dan siswa, entah empat mata atau hanya dengan membisikkan nasihat.
Penerapan analisis perilaku guna mengelola lebih serius masalah perilaku. Bagaimana mempertahankan perilaku siswa? Yang pertama, perhatian guru. Yang kedua, lepas dari aktivitas yang tidak menyenangkan. Dan yang ketiga, perhatian teman sebaya. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.